Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Maulana dari kelas 11 Sains B. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang siklus ovulasi dan juga menstruasi. Oke, kita langsung mulai saja ya. Yang pertama adalah siklus menstruasi. Jadi pada siklus menstruasi itu ada 4 tahap. Yang pertama adalah fase menstruasi, kemudian fase pra-ovulasi, fase ovulasi, dan yang terakhir adalah fase pasca ovulasi. Yang pertama di sini adalah fase menstruasi. Fase menstruasi itu adalah tahap pertama dari siklus haid setiap bulannya. Nah, jadi pada fase ini tuh dimulai ketika sel telur yang dikeluarkan oleh ovarium dari siklus sebelumnya tidak dibuahi. Hal ini membuat kadar estrogen dan progesteronnya itu menurun, sehingga lapisan rahim itu akan menebal dan sudah dipersiapkan untuk mendukung kehamilan pun tak lagi dibutuhkan, dan akhirnya lapisan rahim itu akan luruh dan keluar dalam bentuk darah yang disebut dengan menstruasi. Selain darah, vagina juga akan mengeluarkan lendir dan jaringan rahim. Nah, kemudian kan yang kedua ada fase praovulasi. Nah, jadi praovulasi ini atau bisa kita sebut dengan fase folikuler dimulai di hari pertama haid. Di hari pertama Anda haid, di saat itu pula hormon perangsang folikel atau FSH mulai meningkat. Kondisi ini dimulai ketika hipotalamus mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitari dan melepas zat kimia yang disebut dengan hormon pelepas gonadotropin GnRH. Hormon ini mendorong kelenjar hipofisis untuk menghasilkan peningkatan kadar hormon lutein, LH, dan FSH. FSH bertugas untuk merangsang indung telur menghasilkan 5-20 kantong kecil yang disebut folikel. Nah, setiap folikel ini mengandung sel telur yang belum matang. Nah, dalam prosesnya hanya sel telur yang paling sehat lah yang akhirnya akan matang. Sementara sisa folikel yang lainnya akan diserap kembali ke dalam tubuh. Folikel yang matang ini akan memicu lonjakan estrogen untuk menebalkan lapisan rahim. Lapisan rahim menebal dikondisikan untuk menciptakan lingkungan kaya nutrisi bagi embrio atau yang akan menjadi janin dan tumbuh. Oke, selanjutnya itu adalah fase ovulasi. Nah, pada fase ini itu akan meningkatnya kadar estrogen selama fase folikel atau praovulasi yang memicu kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon luteinizing LH. Di fase inilah proses ovulasi dimulai. Ovulasi ini biasanya terjadi di pertengahan siklus, yaitu sekitar 2 minggu atau lebih. Maksudnya siklus menstruasi itu sebelumnya mulai menstruasi. Fase ovulasi adalah satu-satunya kesempatan terbaik sepanjang siklus menstruasi untuk Anda berkesempatan hamil. Setelah 24 jam, sel telur yang tak bertemu sperma akan mati. Ketika ovulasi, wanita biasanya mengalami keputihan kental dan lengket berwarna bening seperti putih telur. Suhu basal juga akan meningkat. Nah, pada fase ovulasi ini itu adalah fase yang cocok tentunya, karena pada fase ini adalah fase yang pas untuk sel telur itu untuk dibuahi. Kemudian yang keempat, ini salah ya, maksudnya adalah keempat itu adalah fase luteal atau fase pasca ovulasi. Nah, pada fase ini dia akan melepaskan telurnya. Bentuknya berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum ini melepaskan hormon progesteron dan estrogen. Peringatan hormon di fase keempat menstruasi ini berfungsi menjaga lapisan rahim tebal dan siap untuk ditanamkan telur yang telah dibuahi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ovulasi. Ovulasi itu adalah proses ketika sel telur yang sudah matang dikeluarkan dari ovarium atau indung telur ke tuba falopi untuk dibuahi. Seperti yang tadi saya katakan tadi, bahwa pada fase ini adalah fase yang cocok atau fase yang pas. Nah, kapan sih terjadinya? Nah, proses ovulasi ini terjadi ketika folikel telur yang matang pecah dan melepaskannya melalui tuba falopi ke arah rahim untuk melakukan pembuahan. Ovulasi dapat terjadi pada pertengahan siklus menstruasi, yaitu 12-14. Maksudnya di hari ke-12 dan di hari ke-14 sebelum periode menstruasi berikutnya terjadi. Meski begitu, siklus haid pada setiap wanita dapat berbeda-beda, tergantung siklusnya berapa lama. Kemudian menstruasi. Nah, pengertian menstruasi adalah
proses keluarnya darah dari dalam rahim yang terjadi karena luruhnya lapisan dinding rahim bagian dalam yang banyak mengandung pembuluh darah dan sel telur yang tidak dibuahi. Menstruasi pasti akan terjadi pada semua wanita yang normal. Nah, fase ini umumnya terjadi dari hari pertama hingga hari kelima, yaitu saat lapisan rahim benar-benar keluar dari vagina jika kehamilan tidak terjadi. Seluruh lapisan dalam rahim yang mengandung darah disebut dengan endometrium akan luruh dan mengeluarkannya melalui organ intim wanita. Nah, di sini ada grafik siklus menstruasi. Nah, bisa kita lihat nih pada siklus menstruasi ini di sini terjadi pada 5 hari pertama dan pada ovulasi itu di antara pertengahan 13 dan juga 14. Nah, bisa kita lihat nih pada siklus ovulasi LH-nya ini meningkat paling tinggi dan pada fase praovulasi estrogen yang meningkat. Dan juga ini FSH yang warna hijau ini. Kemudian pada fase pasca ovulasi yang paling tinggi adalah progesteronnya. Kita bisa lihat itu yang warna biru ini. Oke, mungkin segitu saja penjelasan singkat tentang siklus menstruasi dan juga ovulasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.